Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali, Dek. Meski tetap via suara ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Minggu ini kita tetap daring ya, meskipun ada wacana akan PTM ya, pertemuan tatap muka, tapi minggu ini kita masih daring, sehingga kita masih hanya bertemu via suara saja, oke? Nah, kita melanjutkan pembelajaran di bab nenek moyang bangsa Indonesia ya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang masa praaksara. Nah, minggu ini kalian akan mempelajari tentang manusia purba, jenis-jenis manusia purba. Yang belum menonton video yang lalu, minggu lalu silahkan ditonton. Kemudian dilanjutkan dengan video kali ini. Yang sudah nonton video yang kemarin boleh langsung ke video ini, oke? Saya minta kekonsistenan kalian untuk mengikuti pembelajaran saya, oke? Nah, kita mulai dari lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Di wilayah Indonesia sendiri, ada wilayah yang diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Ya, di antaranya adalah Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Jadi perkiraan ini dikarenakan ada ditemukan fosil-fosil ya manusia purba, hewan atau tumbuhan yang sudah membatu ya. Jadi mungkin tulang anggota geraknya kayak gitu. Jadi dari tengkoraknya. Nah, dari situ kemudian sejarawan itu mencoba untuk menyatukan gitu ya, menyatukan akhirnya ada atau akhirnya muncullah gitu ya dia, muncullah beberapa jenis manusia purba sesuai temuan dari sejarawan kayak gitu ya. Nah, jadi selain tadi sisa-sisa kerangka tubuh, kemudian tumbuhan atau hewan yang sudah membatu, ya ditemukan juga beberapa alat rumah tangga atau alat benda-benda peninggalan kebudayaan pada masa itu, ya misalnya kayak alat-alat rumah tangga, kemudian bangunan untuk media pemujaan mereka, atau kemudian perhiasannya mungkin, atau mungkin tempat pemakamannya, bisa juga alat-alat atau senjata tradisionalnya mereka. Nah, dari sinilah kemudian di Indonesia sendiri itu ada 4 tempat ya yang ditemukan ya jadi ini perkiraan tempat hunian manusia purba di Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Nah, kalau misalnya kalian ini sudah pandemi berakhir nih misalnya, dan kalian boleh berwisata. Nah, sekali-kali bolehlah kalian berwisata ke Museum Sangiran. Jadi Museum Manusia Purba di Sangiran. Kalian akan menemukan replika manusia purba secara langsung gitu ya. Jadi dari bentuk tengkorak, kemudian sisa-sisa kerangka anggota gerak manusia purba ini disusun oleh sejarawan atau bahasanya berarti arkeolog ya, arkeolog lebih tepatnya kalau kalau bagian ini lebih tepatnya arkeolog ya, Dek. Jadi arkeolog menyusunnya, kemudian dibuat gambaran semirip mungkin, perkiraan semirip mungkin ya dari manusia purba yang masih ada dulu. Jadi di situ ada gambaran ya bagaimana kemudian manusia purba atau replika manusia purba itu dibuat kayak gitu, ada videonya deh. Jadi itu menarik banget menurut saya. Oke, kita mulai ya. Nah, jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu terdiri atas beberapa jenis ya. Di antaranya adalah Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Kita mulai dari Meganthropus. Jadi Meganthropus ini fosilnya pertama kali ditemukan oleh von Koningswald ya pada 1941 di Desa Sangiran di sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus ini dia jenis yang manusia purba jenis yang paling tua deh ya. Jadi fosil yang ditemukan itu berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas.
Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus ya. Meganthropus paleojavanicus ini diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus ditemukan masih sangat sedikit, Dek. Jadi Meganthropus ini adalah jenis manusia purba paling tua. Kita lanjutkan ke Pithecanthropus, Dek ya. Jadi Pithecanthropus itu merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Ya, Ngandong, maaf. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia itu ada Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Oke. Nah, Pithecanthropus mojokertensis. Jadi manusia jenis ini ya adalah manusia Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Nah, Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan oleh orang yang sama ya, Van Knauswold di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistocene bawah ya, hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Nah, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini ya berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak ya, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu tulang pipinya kuat, Dek, berbadan tegap ya, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kukuh, muka menonjol ke depan, dan volume otaknya sekitar 650 sampai 1000 cc. Oke. Itu yang Pithecanthropus mojokertensis. Nah, yang kedua tadi ya yang ditemukan di Indonesia itu ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Nah, dia memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890 ya, si Du Bois ini berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus Trinil dan juga Ngawi. Nah, pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus ya. Para ahli paleontropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Nah, Homo erectus sendiri ini bermigrasi selama masa Pleistocene sekitar 2 juta tahun lalu ya. Nah, ciri fisiknya dia berbadan tegap, Dek. Punya hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan sekitar 80 sampai 100 kg, tinggi badannya sekitar 160 sampai 180 cm. Terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong. Kemudian volume otaknya ini lebih dari yang tadi ya, yang Pithecanthropus mojokertensis tadi, sekitar 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Oke. Kita lanjutkan ke Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini artinya adalah manusia cerdas ya. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan karena volume otaknya jauh lebih besar daripada jenis manusia purba yang sebelumnya ya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otaknya diperkirakan sekitar 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar, kemudian bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, ya. Jadi langit-langit mulut besar dan juga dalam. Rahang bawahnya masif, gigi-gigi besar ya, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Nah, jenis-jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis ya, wajakensis, kemudian Homo solensis dan juga Homo florensis ya. Kita mulai dari Homo wajakensis. Nah, manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur ya.
ditemukan pada lapisan Pleistocene atas ya oleh Du Bois pada 1889. Diperkirakan hidupnya itu sekitar 40 sampai 25 ribu tahun yang lalu. Nah, von Kongswald ya mengkategorikan Homo wajakensis ini dalam jenis Homo sapiens, manusia cerdas karena dia sudah mengenal upacara penguburan. Nah, Homo sapiens yang kedua yang disebut oleh atau yang ditemukan di Indonesia adalah Homo soloensis ya. Jadi fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh von Kongswald ya pada tahun 1931 sampai dengan 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo ya. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macan dan juga Ngawi. Diperkirakan sekitar hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Nah, jenis yang ketiga adalah Homo florensis ya. Homo florensis ini ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut ya, Homo florensis ini merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Nah, dalam jurnal ilmiah Nature, ya, para ilmuwan menjelaskan Homo florensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu menurut Tengku Jacob, Homo florensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Ya, oke. Itu yang ditemukan atau manusia purba ya yang ditemukan di Indonesia. Tadi ada yang namanya Meganthropus, kemudian Pithecanthropus dan Homo sapiens ya. Meganthropus itu adalah manusia purba paling tua ya. Dia ukurannya besar atau raksasa gitu ya, sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Kemudian Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia itu ada dua, Pithecanthropus mojokertensis dan juga Pithecanthropus erectus. Kemudian ya, yang ketiga adalah Homo sapiens. Yang ditemukan di Indonesia ada Homo wajakensis, kemudian Homo soloensis dan Homo florensis. Oke. Itu saja deh yang hari ini kita pelajari, artinya manusia purba yang ada di Indonesia atau yang ditemukan di Indonesia itu ada 3 ya Dek ya tadi ya. Ingat Meganthropus, Pithecanthropus dan juga Homo sapiens. Dengan Pithecanthropus itu ada Pithecanthropus mojokertensis dan juga Pithecanthropus erectus. Untuk Homo sapiens ada Homo wajakensis, kemudian Homo soloensis dan juga Homo florensis. Nah, kalau untuk Homo sapiens itu berarti penamaannya dibuat dari tempat bertemunya atau tempat ketemunya ya deh ya, kayak Homo wajakensis dia berasal dari lembah Sungai Berantas Wajak. Oke, kemudian Homo soloensis itu di sekitar tepi Sungai Bengawan Solo. Kalau Homo florensis itu ada di Kepulauan Flores. Oke, itu saja Dek. Ada sebuah hadis ya, istiqomah bersama yuk. Doa ini sering diucapkan Rasulullah dalam tasyahud akhir menjelang salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabli wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Oke, hadis riwayat Muslim dari Anas dan Abu Hurairah. Yuk dihafalkan ya. Kemudian sebelum kalian salam, jadi tasyahud akhir ya, tasyahud akhir sebelum kalian salam. Setelah
selesai tasyahud, baca doa ini yuk untuk kemudian minta perlindungan dari fitnah Dajjal yang luar biasa besar nanti di akhir zaman. Oke, Dek? Oke, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Hari ini cukup itu saja yang kita pelajari, Dek. Saya akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.